Petugas Dinas Perhubungan Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan oknum juru parkir. Atas kejadian tersebut, personil Dinas Perhubungan mengalami luka di wajah dan perkaranya telah dilaporkan ke polisi. Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar. Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya dua personel Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Aksi pemukulan tersebut, salah seorang personel Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum USU. Kita melakukan pengembosan, kita dihalangi sama sejumlah petugas jukir. Kita dihalang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul. Yaitu teman dari patroli juga, Erik Ginting, dan sekarang diopname. Kasus pemukulan personil di Sub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid Ainus melaporkan. Pemirsa, 3 emak-emak memprotes petugas suku Dinas Perhubungan saat melakukan razia derek paksa kendaraan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan untuk parkir. Kita pernah melakukan penindakan dari pihak suku Jakarta Pusat. Iya Pak, jangan nyematin. 3 emak-emak melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga mama dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Itu, ya itu saya ini dong, parkir dong. Karena diarahkan ya Pak? Nah diarahkan, kalau diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini. Nggak mungkin saya mau, mending ke gedung sebelah. Razia parkir liar dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas. Di lokasi ini petugas menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4, bahkan sebuah minibus yang memiliki kartu parkir kementerian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sekelompok orang penagih utang nekat merampas motor seorang pria di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Aksi saling tarik dan rebut terekam warga hingga viral. Empat orang penagih utang terlibat aksi rebutan dengan pemilik motor di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya, Kota Depok. Bahkan, salah satu penagih utang sudah menduduki motor incarannya. Hingga aksi saling dorong tak terhindari. Video perampasan motor ini pun viral. Korban yang masih mengenakan helm terus berusaha merebut kunci motor yang dirampas pelaku. Meski korban berhasil merebut motornya, namun keributan masih berlanjut selama 15 menit. Korban pun bisa lolos dari aksi perampasan lantaran adanya bantuan dari ojol yang kebetulan melintas. Menurut warga, aksi perampasan sudah sering terjadi lantaran tidak ada pihak kepolisian yang berjaga di persimpangan lampu merah Jalan Raya Bogor. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Setelah sempat menggeruduk rumah pelaku, puluhan korban penipuan rumah kontrakan murah akhirnya melaporkan ke Polres Bekasi, Jawa Barat. Kerugian para korban atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan seorang emak-emak mencapai 5 miliar rupiah. Puluhan korban dugaan penipuan pembelian kontrakan murah mendatangi Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat. Mereka mengadukan merugi mulai dari 30 juta hingga 400 juta rupiah.
Sebelumnya mereka sudah mendatangi rumah kontrakan yang ditawarkan kepada korban di Kelurahan Jaka Sampurna. Namun rumah kontrakan itu sudah dirobohkan oleh keluarga pelaku. Sebelumnya, kontrakan bodong ditawarkan pelaku di media sosial mulai dari 60 hingga 70 juta rupiah dengan surat giring. Namun setelah pembayaran selesai, pelaku hanya menjanjikan korban boleh menempati kontrakan setelah prosesnya di notaris selesai. Setelah berbulan-bulan janji itu tak kunjung ditepati. Berarti kerugian ibu berapa? 135 juta. Kalau ibu tahu nggak kalau status rumah itu pada saat beli itu tahu nggak status rumahnya? Taunya saya giring. Dan giring pada saat kebetulan pada saat tanda tangan AJB, kan dijanjikan tanda tangan AJB sama Pak Opik. Itu saya nggak moto, memang salah saya. Pelaku diduga melakukan penjualan berulang-ulang melalui media sosial padahal kontrakannya sudah terjual penuh sebanyak 6 pintu. Sementara jumlah korban saat ini mencapai 57 orang. Selain melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota, sebagian korban lainnya juga sudah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diduga menggelapkan uang ratusan nasabah hingga senilai 9,1 miliar rupiah, sebuah koperasi digeruduk warga di Serang, Banten. Guna meredam emosi warga, polisi harus menyegel kantor koperasi. Ratusan orang yang merupakan nasabah Koperasi Baitul Mal Watamwil atau BMT Muamaroh menggeruduk kantor lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Anyer, Kabupaten Serang. Beberapa nasabah yang terpancing emosi sempat melontarkan cacian pada para pegawai yang keluar dari kantor. Penyegelan merupakan lanjutan dugaan penggelapan uang ratusan nasabah senilai lebih dari 9,1 miliar rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito dan tidak bisa dicairkan saat akan diambil nasabah. Sebelumnya nasabah diiming-imingi mendapat keuntungan 1% per bulan dari uang yang didepositokan, namun nyatanya uang nasabah tak bisa dicairkan. Kuasa hukum nasabah berharap proses bisa berjalan lancar dan keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya, serta para nasabah bisa segera memperoleh hak-haknya kembali. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.